Coach, kalau kita berada dalam energi positif dan memilih untuk berada pada vibrasi yang positif, apakah itu perlu dilepaskan juga? Di saat kita memilih antara positif ataupun negatif misalnya, itu menjadi sebuah label dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melabel sesuatu positif, maka kita pengen untuk selalu positif, apalagi kalau vibrasinya positif misalnya, dan kita anggap itu baik. Misal contoh ya, ketika kita menganggap sesuatu itu baik ya, kayak cinta yang berlebihan itu, kembali lagi prinsip dasar, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, termasuk cinta itu sendiri juga. Ya waktu itu teman saya pernah ada yang bilang gitu, di bukan Instagram ya, Facebooknya dia nulis, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kecuali cinta itu sendiri. Cie. Pertanyaan saya, kalau cintanya ke istri tetangga ya melebar-lebar, baik gak? Jadi semua yang berlebihan itu tidak baik. Waktu itu kita lagi ngebahas yang tentang kecelakaan mobil, salah satu artis kasih mobil ke anaknya, terus kecelakaan, terus meninggal 13 orang ya kalau salah ya. Jadi dari kecelakaan itu, beruntungnya si artis ini kan anaknya nggak meninggal. Kalau anaknya meninggal mungkin dia juga sedih juga gitu ya. Tapi kan yang meninggal orang lain gitu, dan akhirnya bisa diselesaikan semua kejadian itu gitu ya, beres. Nah terus sahabat saya, kita lagi bahas gitu ya, ada kubu yang mendukung anak dikasih mobil, ada juga kubu yang bilang ya harusnya belum umurnya ya janganlah, itu kan melanggar hukum gitu ya. Nah cuman ada satu yang vokal banget, dia bilang katanya, lu gak bakal ngerti bro, namanya orang tua tuh pengen kasih yang terbaik buat anaknya, kata dia gitu. Nah itu ya karena pengennya yang terbaik, pengen ngasih yang baik segala macam. Yang menurut dia baik belum tentu baik. Coba Anda pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Apakah benar memang memberikan yang belum umur gitu, memberikan sebuah kepercayaan kepada mereka yang belum di umurnya, ya itu baik? Sungguhkah baik? Coba tanya kepada mereka yang kehilangan anggota keluarganya di sana. Apakah itu baik? Jadi kembali lagi, kita perlu untuk menjadi bijaksana, bukan soal baik aja gitu. Baik belum tentu benar, benar belum tentu bijaksana. Kalau bijaksana dalam menentukan, itu berbasis waktu, ruang, semuanya dengan segala kesadaran kita memilih dengan tepat gitu ya. Makanya kalau Anda banyak mungkin mendengarkan kisah di kitab suci, banyak sekali yang bicara tentang kebijaksanaan. Ya, ketika misalkan Raja Salomo atau Nabi Sulaiman waktu ditanya sama Tuhan, kamu ingin apa? Apakah harta kekayaan ataupun umur yang panjang? Dia bilang, saya mintanya kebijaksanaan Tuhan. Dan ketika dia minta kebijaksanaan, dikasihlah umur yang panjang dan juga harta kekayaan. Jadi daripada sibuk nyari harta, nyari umur panjang, milih salah satunya. Mengapa tidak keduanya? Pilih kebijaksanaan, ya, dan Anda akan mendapatkan keduanya. Jadi daripada pilih salah satu di antara dua, mendingan ambil 3. Ya, jadi fokuslah untuk belajar melihat dari kedua belah sisi, mana yang paling tepat. Kayak gitu. Ketika kita tepat memilih, ya itu yang paling tepat. Ya kita bijak dalam menentukan mana yang paling baik, yang paling tepat gitu ya. Bukan yang paling baik ya, sekedar kalau yang baik belum tentu tepat. Ya belum tentu benar. Ya, jadi seperti itu. Kayak contohnya benar belum tentu tepat itu kayak sahabat saya dulu ya gini. Dia pernah berbuat dosa sama istrinya gitu ya. Terus udah gitu waktu dia dibilangnya gini, kalau yang benar itu suami istri itu harus terbuka, ini yang benar. Jadi kamu harus ceritakan semuanya yang pernah kamu perbuat di masa lalu. Akhirnya dia ceritakan sama istrinya ya. Dan ketika diceritakan apa yang terjadi, istrinya stres ya, jadi langsung pusing, hubungannya jadi uring-uringan, kacau ya, jadi berantakan semua. Terus dia bilangnya, ya kalau istrinya nanti harusnya bisa menerima gitu ya. Tapi ya prosesnya begitu lama dan menyakitkan, painful. Sebenarnya kalau dia ada dosa ya cukup diakui saja sama Tuhan. Dia mohon pengampunan, bertobat sepenuhnya dan tidak melakukan lagi kesalahan itu. Itu lebih penting daripada mengakui kepada istrinya. Ada yang bilang, pasangan tuh gak suka dibohongin. Bukan berarti dibohongin, ya kan?
tutup buku aja, cukup ngaku sama Tuhan, udah selesai gitu loh. Ketika perlu diceritakan, ya malah jadi melukai. Ibarat kalau salah satu guru saya mengatakan bahwa dulu monyetnya si suami yang pegang. Begitu dia cerita ke istrinya, itu kayak monyet, beban masalah itu kalau diilustrasikan seperti monyet. Dari gendongan monyet di suaminya, dioper ke si istri. Langsung si istri yang stres, yang terbeban dan lain-lain. Jadi itu contoh, benar belum tentu tepat. Baik belum tentu benar. Apa yang baik belum tentu benar. Benar belum tentu tepat. Kalau kita bijaksana, ya biasanya kita tepat dalam memilih ya. Oke, so mungkin itu jawaban saya. Ya, jadi kalau energi positif, vibrasi positif, itu ada label positif yang kita berikan. Jadi baiknya dilepaskan saja supaya ya kita tidak berbuat dari sebuah keharusan untuk menjadi positif juga. Semuanya situasional, mana yang terbaik, itu bukan yang terbaik juga ya, mana yang paling tepat untuk kita pilih ya. Langkah apa yang perlu kita ambil, atau mungkin yang paling tepat adalah tidak mengambil langkah apapun. Diam itu emas, bisa jadi, tapi berbicara juga bisa jadi memindahkan gunung. Ya, jadi semuanya tergantung tepat pada waktunya, tepat waktunya, tepat tempatnya, tepat juga kepada siapa mengatakannya, semuanya dalam kondisi yang tepat. Oke, thank you. Semoga menjawab dan sampai ketemu lagi di audio yang berikutnya. Silakan di-share ya.